Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang dominannya, yang fokusnya itu melakukan penegasan atas rekomendasi video yang saya bagikan, yang tim admin bagikan pada hari Sabtu minggu lalu. Saya sengaja membagikan lebih awal supaya para sahabat dan juga saudara mendengarkannya lebih santai gitu ya. Jadi memiliki waktu yang lebih leluasa. Sebelum saya membagikan penegasan beberapa poin yang disampaikan pada rekomendasi video. Kalau minggu lalu kan saya bagikan rekomendasi video bersama dengan sharing yang juga cukup panjang gitu ya. Jadi jatuhnya sharing kemarin, kalau memang ada di antara kita yang mengikuti, itu hampir 3 jam. Tapi kalau menurut saya, kalau kita memang menikmati sesuatu seperti perjalanan atau menonton video atau sesuatu hal gitu ya, waktu itu tidak akan pernah menjadi masalah, bahkan ingin lebih lagi dan mau lagi gitu ya. Seperti yang saya katakan kemarin, saya sendiri menyaksikan video yang sangat memberkati itu tak jarang berulang-ulang gitu, karena sifatnya positif dan membangun bagi diri saya sendiri, terutama kerohanian saya. Saya sendiri seorang yang bertekad untuk mengejar perkenanan Tuhan, lalu mengejar menyelesaikan panggilan hidup saya, kemudian mengejar apa yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan gitu ya. Sebab saya sangat percaya, saya percaya penuh dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Saya memang belum mengalami penglihatan seperti banyak orang melihat wajah Tuhan, tetapi iman saya tidak kalah untuk melihat, tidak kurang meyakinkan untuk melihat Tuhan dan janji-janjinya, termasuk tentang Yerusalem baru gitu ya, tentang surga yang Tuhan janjikan. Jadi saya sangat bertekad untuk sesuatu yang Tuhan telah bukakan di dalam pikiran saya tentang kekekalan gitu. Itulah kenapa saya sangat sungguh-sungguh melakukan semuanya gitu. Tadi malam saya gak tidur seperti biasanya gitu ya. Jam 10-an biasanya saya sudah berangkat tidur jam segitu. Ada masa di waktu-waktu yang lalu ketika saya sudah berusaha untuk tidur gitu, tapi tidak bisa tidur, mungkin karena ada beban pikiran yang di luar biasanya, atau kemudian mungkin juga karena minum kopi terlalu sore gitu ya, atau hal-hal lain gitu. Biasanya saya menjadi kesal gitu ya terhadap diri saya sendiri, karena ya ini salah satu kebodohan sih yang segera saya tinggalkan gitu ya. Jadi kesal sendiri karena udah berusaha untuk menidurkan diri gitu ya, supaya nanti ketika pagi bangun
dalam keadaan yang lebih bugar untuk berdoa, tetapi gak bisa gitu. Nah, setelah saya dengarkan video-video dari hamba Tuhan yang ada pada rekomendasi video gitu ya, saya jadi diingatkan kembali dengan kebiasaan saya yang dulu yang tidak begitu efektif lagi saya lakukan gitu. Nah, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh beliau termasuk pesan-pesan yang kelihatannya sepele, tapi itu sangat berguna gitu ya. Itu sebetulnya bukan hal yang baru buat saya. Cuma ketika saya mendengarkannya, saya dibangkitkan lagi semangatnya, lalu dibangun lagi tekadnya untuk melakukan kembali seperti yang saya lakukan dahulu gitu ya. Nah, bagi saya itulah salah satu penilaian sederhana terhadap sebuah tontonan, sebuah video, atau termasuk kedatangan seorang oknum hamba Tuhan gitu ya lewat video, buat saya untuk menilai apakah ini tepat buat saya gitu ya. Karena dari sisi positif yang saya dapatkan itu menjadi pertanda gitu. Nah, jadi sejak malam tadi saya putuskan untuk kembali lagi pada kebiasaan baik yang saya lakukan dahulu gitu ya. Jadi tadi malam saya ini saya hari Minggu ya, hari Minggu sore rekaman, berarti malam Minggu itu saya doa jam 9 sampai jam 10. Nah, lalu saya berangkat tidur ya, istirahat. Dan saya putuskan untuk kembali melakukan apa yang dahulu saya lakukan dan meninggalkan kebodohan yang tadi saya katakan gitu ya. Udah berusaha untuk mendudurkan diri tapi nggak tidur, saya nggak boleh kesal gitu karena itu tidak menyehatkan gitu ya. Akhirnya saya putuskan tetap dalam posisi tidur untuk tetap berdoa, berbahasa roh, pujian penyembahan gitu ya. Sama seperti layaknya saya melakukan PPW gitu, hanya karena saya pikir saya sudah menunaikan PPW malam, jadi sambil saya menidurkan diri gitu ya. Toh juga kalau memang sudah capek, sama seperti dulu saya ingat ketika doa semalam suntuk, kalau udah benar-benar capek nanti lama-lama nggak sadar berhenti sendiri gitu kan, tertidur. Nah, jadi saya berprinsip sekarang bahwa kalau saya pun menunggu mata saya tertidur, saya nggak buang waktu. Hanya kemudian posisi doa saya kan jadi berbaring gitu ya. Tapi saya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Memang ketika berdoa, memuji menyembah Tuhan, termasuk berbahasa roh, memang dilakukan dalam sikap doa, sikap hormat kepada Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita memuji menyembah Tuhan saat beraktivitas, apalagi kita sudah membiasakan diri kita membagi fokus, mengelola fokus gitu ya. Ya, manajemen fokus lebih keren istilahnya gitu ya. Atau ketika berbahasa roh juga sambil di jalan, sambil berkendara atau beraktivitas lain, itu bukan berarti nggak ada manfaatnya gitu kan. Nah, kalau lihat di video itu, bahkan kesaksian seorang dokter yang Tuhan perintahkan dia untuk berbahasa roh selama 7 jam, itu bahkan tidak dilakukan di ruang doa selama 7 jam, tapi sambil di perjalanan, bahkan sambil lakukan operasi terhadap pasien gitu ya. Nah, demikian yang saya lakukan gitu. Akhirnya kalau saya total durasi PPW-nya mulai dari jam 9 malam sampai 1.37, itu berarti 3,5 jam kurang lebih saya melakukan aktivitas rohani. Tetap aja di tempat tidur saya berbahasa roh, saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus urapi. Saya sampai suaranya, tahu kan ya, kalau kita udah sampai suaranya itu habis,
itu udah volumenya itu udah udah kentara banget, melemah gitu ya. Tapi roh saya tetap kuat gitu. Nah, saya eh, lakukan itu di dalam hari-hari saya dan akan terus meningkat ke depan. Kembali kepada apa yang saya katakan tadi, saya orang yang sangat bertekad untuk mendapatkan Tuhan karena saya sudah tahu, saya sudah imani, saya sudah percaya penuh tentang kerajaan surga, tentang keberadaan Yesus yang hidup, kepada kekekalan, kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Jadi itulah yang terbaik. Tuhan itulah yang terbaik, yang terutama, yang paling berharga dalam hidup. Maka saya akan membayar dengan ekstra kekuatan, ekstra keras, ekstra tekad untuk mendapatkan Tuhan gitu ya. Saya aminkan apa yang dikatakan pada video gitu ya. Selama ini memang saya gak publish, walaupun sebetulnya di waktu yang lalu saya udah juga ada seperti isyaratkan gitu ya, tentang bagaimana kita sekarang sudah mendekati pada kedatangan Tuhan gitu. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Sadu bahwa kita ini adalah orang yang paling berpeluang untuk menyaksikan kedatangan Tuhan kalau kita hidup. Jadi kalau kita dengan kalkulasi umur sekarang adalah orang yang sangat berpeluang untuk menyaksikan kedatangan Tuhan di awan-awan. Saya percaya itu karena dari track recordnya, track record pelayanan beliau itu seorang yang setia dan konsisten. Demikian juga dengan nubuatan-nubuatannya gitu ya. Dan kehadiran ibu ini di dalam rekomendasi video kita di dalam pelayanan ini juga merupakan saksi kedua ya untuk membuat saya mensyahkan keyakinan saya dan apa yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan gitu ya, bahwa hitungan-hitungan yang disampaikan pada video itu juga saya aminkan. Kita ini sedang menjalani hari-hari, tahun-tahun yang dekat untuk menyaksikan kedatangan Tuhan gitu. Itulah kenapa saya katakan saya mau bertekad untuk di sisa waktu-waktu ini benar-benar maksimal dengan Tuhan. Melatih banyak hal. Saya tekankan pada diri saya bahwa jangan sampai karena pokok-pokok doa saya sedang dikerjakan oleh Tuhan dan saya belum melihat itu terjadi, saya kemudian kehilangan kepercayaan. Saya tidak mau menjadi kecewa atau meragukan Tuhan seperti yang dilakukan bahkan seorang Yohanes Pembaptis gitu ya. Saya akan tetap pegang janji Tuhan dalam kehidupan saya bahwa Tuhan merancangkan sesuatu untuk rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, dan saya harus tetap yakin bahwa saya ada dalam panggilan Tuhan gitu. Sekalipun ada hal-hal di dalam kehidupan bahkan kategorinya itu buruk, Tuhan izinkan terjadi. Tetapi Tuhan, saya mau imani bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk sesuatu tujuan, untuk bahkan menggenapi panggilan hidup saya. Saya mau hidup di dalam iman, itu yang kita akan dari kemarin saya katakan perlu teladani dari beliau ini. Jangan sampai kita udah tahu banyak firman Tuhan lewat hafalan modul, mendengarkan banyak sharing, tetapi itu hanya di kepala. Nanti saya akan bagikan rekomendasi video dari beliau ini juga yang dari channel mereka yang justru gak begitu banyak ditonton orang karena
gak di gak di gak di gak di gak di dibuat penasaran oleh judul-judul yang ini kan sebetulnya melebih-lebihkan ya, judulnya. Sampai sejauh ini saya katakan ini melebih-lebihkan, tapi apapun itu ya baik buat saya lihat positifnya aja. Ini banyak orang yang nonton gitu ya. Nah, jangan sampai itu di kepala, jangan sampai itu hanya di pengetahuan, tapi sampai pada menghidupinya, mengaplikasikannya. Nah, itu yang saya rindu terjadi di dalam hidup setiap kita. Jangan kita tahu firman tapi nggak kita hidup di dalamnya. Jangan kita tahu firman tapi kita nggak percaya sungguh-sungguh. Sebab Tuhan tidak bisa melakukan mujizat tanpa iman. Iman itulah yang menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasanya, dan iman itulah yang membuat kita meraih janji-janji Tuhan. Saya sungguh-sungguh bangun itu di dalam kehidupan saya. Saya selalu ingatkan saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi ketika beliau ini berbagi tentang apa yang didapatkan, yang dibagikan pada video tentang seseorang yang mendapatkan tentang bahkan 12 paus gitu ya, sampai yang terakhir. Kalau saya hubungkan itu dengan dulu di gereja lama, ada salah seorang hamba Tuhan di sana katakan ketika dia mendapatkan penglihatan, ketika punya kesempatan untuk berdoa ke istana gitu ya, ini kembali semua harus diuji, tapi sepertinya confirm gitu ya, bahwa beliau hanya melihat sampai kursi kepresidenan sampai presiden ke-7 gitu ya. Dan match dengan pertama dengan hitungan waktu yang disampaikan pada video, lalu kemudian juga match juga dengan paus yang hanya dapatkan 12 gitu ya. Dan semuanya kita lihat nanti gitu, sebab tidak ada satupun termasuk saya tidak katakan kepastian, sebab kedatangan Tuhan hanya Bapa yang tahu. Tetapi biarlah itu menjadi paling tidak peringatan bagi diri kita sendiri. Saya mau ajak kita untuk memiliki tekad seperti yang hitungan di dalam video dikatakan, paling tidak sampai 2030 kita betul-betul bersungguh-sungguh membangun persekutuan kita dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kecolongan. Kalaupun toh akhirnya Tuhan memperpanjang masa hidup kita, memperpanjang masa kedatangannya, toh itu tidak akan menjadi sia-sia. Katakan itu menjadi pondasi masa di mana kita mempersiapkan diri kita tentang kedatangan Tuhan, sekaligus menyusun kembali pondasi yang kuat dalam mengikut Tuhan. Saya tulis pada Capas tentang syarat orang-orang yang terangkat menurut apa yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Dan saya kebetulan sudah bagikan itu belum lama ini kepada kita tentang hamba yang berguna. Jangan sampai Tuhan mendapati kita. Firman Tuhan katakan begini, tetapi kalau anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Jangan sampai ketika Tuhan datang, kita didapati dengan hati yang kecewa, hati yang marah, hati yang mempertanyakan Tuhan karena doa-doa kita belum dijawab. Orang yang kehilangan kepercayaan atau yang bermalas-malasan, jangan sampai itu terjadi. Saya sangat percaya kalau tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan dapati kita sedang marah, sedang kecewa, kehilangan kepercayaan,
kehilangan kasih mula-mula, tidak sedang mengerjakan sesuatu, tetapi sibuk mengasihani diri sendiri. Sibuk bahkan dengan pengejaran terhadap dunia gitu ya. Kita masih bergumul dengan dosa, kita masih bergumul dengan ketidaktaatan. Itu tentu akan membuat seseorang tidak pantas untuk diangkat bersama dengan Tuhan. Nanti lebih lengkapnya dibaca aja tentang kriteria orang yang akan terangkat dan yang tidak terangkat ada pada Capas. Itu saya ambil dari catatan dari video dan saya jadikan itu pelajaran buat diri saya. Orang yang selalu berdalih gitu ya, dikasih tahu, ayo misalnya berpuasa ya, saya kurang keras terhadap mereka yang mungkin bermasalah dengan kesehatan, ya minta hikmat daripada Tuhan lah untuk melakukan puasa sesuai dengan kemampuan diri gitu ya. Tapi kita yang sehat-sehat aja gitu ya, dikatakan berpuasa gitu ya, tapi masih berdalih, punya alasan macam-macam, punya alasan yang gak habis-habisnya supaya tetap gak mau berpuasa. Padahal saya sudah kasih tuntunan puasa. Kemarin memang di halaman TRC saya buatkan langkah-langkah berpuasa gitu ya. Dan saya tidak buat di situ tentang misalnya seperti saya dan Bu Rini yang biasa minum kopi gitu ya. Nah, sebetulnya kita seperti saya juga seperti itu. Jadi berselang sehari saya kadang sampai berselang sehari sampai jam 10 kebiasaan dalam atau variasi dalam berpuasa saya gitu ya. Sampai jam 10 hari ini, besok sampai jam 12 puasa total. Nah, nanti setelah jam 10 saya bisa minum kopi seperti biasa tanpa gula gitu untuk membangkitkan stamina dan juga fokus saya. Tapi masih lanjut untuk nggak makan gitu. Paling cepat karena ini kan puasanya memang gaya hidup untuk selama-lamanya ya, bukan seperti gereja itu yang di awal tahun ada puasa raya gitu. Ini menjadi gaya hidup saya. Jadi udah ada polanya yang khusus gitu. Besoknya sampai jam 12 puasa total. Nanti setelah jam 12 saya minum kopi dengan kekuatan yang lebih semangatnya meningkat dan fokus gitu ya. Saya masuk dalam doa jam 12-nya. Nah, jadi kalau saya minum kopi jam 10 itu baru jam 2 lah buka puasa. Tapi rata-rata apalagi jam 12 minum kopinya udah puasa total dari malam sampai jam 12 gitu. Rata-rata itu jam 3 sampai jam 5 baru makan gitu ya. Nah, saya udah kasih tahu cara-caranya. Kalau kita memang punya niat gitu ya, jangan lakukan secara drastis. Coba seperti yang saya contohkan, yang biasanya sarapan itu jam 7, mulai undurkan jam 8. Atau jam 8 dengan minum kopi atau teh atau air putih, lalu kemudian mundur lagi 1 jam, sebenarnya bisa. Ini sebetulnya tergantung niat kita. Tapi kalau orang seperti yang dikatakan pada video, orang yang suka berdalih, cari alasan lah, menjadi lemas lah, lemah, nanti nggak fokus ini segala macam gitu ya. Itu adalah kategori orang yang saya yakin Tuhan juga nggak suka berdalih, suka bikin alasan. Ayo berbagi posting gitu ya, berbagi reel, punya alasan segudang gitu. Orang seperti ini itu akan cenderung punya alasan untuk banyak hal. Kalau orang suka punya alasan untuk satu hal, memang dia suka berdalih. Saya meyakini orang seperti ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Orang Tuhan suka dengan orang yang memiliki kerendahan hati yang mau dituntun gitu. Apalagi kalau kita belum cakap untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hati kita gitu ya.
Bagaimana lagi untuk kita memiliki kerendahan hati mendengarkan tuntunan kalau kita nggak dengarkan tuntunan pemimpin rohani kita. Nggak mungkin kita akan menjadi bisa dituntun ke jalan yang tepat gitu. Nggak bisa dengarkan suara Tuhan. Lalu siapa lagi? Ya berarti orang rohani yang akan menuntun kita. Bagaimana kita menjalankan kerohanian kita. Udah dituntun berpuasa. Udah dituntun berbagi. Tapi kita tetap berdalih. Nah, orang seperti ini nggak akan pernah masuk ke dalam terobosan rohani yang lebih lagi. Kalau orang masih bergumul dengan dosa, apapun bentuknya, kalau orang masih bergumul dengan ketaatan yang sudah umum gitu ya. Di sini juga di dalam video gitu ya. Saya tidak sedang membicarakan buah sulung ya, tapi dalam perjalanannya di waktu-waktu yang lalu saya bilang, Tuhan, saya juga nggak mau mengajarkan sesuatu yang kalau memang nggak jelas-jelas itu ada dalam firman gitu. Nah, lewat video ini juga kan kalau perhatikan itu juga karena mengajar tentang buah sulung, karena saya mau tegaskan ya, kalau dia hamba Tuhan yang benar, yang benar-benar dapatkan segala sesuatu dari Tuhan, dia akan mengajar kita seperti pada selain hamba Tuhan ini, nanti rekomendasi video tanggal 9 juga dari rekomendasi video gereja yang terakhir ini saya rekomendasikan gitu ya, juga berbicara tentang yang sulung. Kenapa? Karena ini berbicara tentang bagaimana kita tidak mencintai uang dan hidup dalam ketaatan serta hidup dalam iman. Orang yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dia akan pakai pikirannya, dia akan berpikir untuk di kebutuhan sendiri aja kurang. Itu kan kenapa? Karena dia menilai semuanya dengan pikiran dan pertimbangannya. Dia tidak mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang bisa melakukan mukjizat. Luar biasa kesaksian yang disampaikan oleh ibu itu ketika orang menyerahkan buah sulungnya dan Tuhan dia kemudian bersaksi, Tuhan gak pernah utang gitu ya. Saya sendiri menyaksikan di dalam pelayanan ini. Saya kan dari dulu berkali-kali katakan ada garis-garis besar yang saya sampaikan berulang tentang berkat materi gitu ya. Ada di antara kita yang saya saksikan dia yang sungguh-sungguh melakukannya, memberikan yang terbaik, mendahulukan Tuhan gitu ya. Gak pernah kekurangan tuh. Bahkan saya melihat berkatnya terus mengalir. Ada orang-orang justru di antara kita yang sangat bergumul. Jangankan buah sulung gitu ya. Persepuluhan aja kok kayak gak rela. Berat sekali. Dia akan susah payah untuk mencari uang gitu. Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti ada. Walaupun di antara sahabat setia yang saya tahu udah taat dengan buah sulung gitu ya, tidak semua harus menerima berkat materi. Tapi ada berkat yang lain, ada berkat rohani. Bagaimana sahabat-sahabat ini semakin cinta Tuhan, semakin setia, tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Tapi yang tidak taat tadi tidak mendapatkan terobosan dalam materi, juga dalam apa? Seperti mengalami stagnansi. Stagnan di dalam kerohanian, bahkan undur. Itu kan yang saya katakan, berkatnya itu loh. Berkatnya itu jangan hanya dilihat berkat materinya, tapi berkat rohani yang selalu membuat kita di sini terus mengalami terobosan kerohanian. Tetap setia, tidak goyah, tetap mengalami Tuhan. Tetap setia, semakin teguh di dalam Tuhan. Itu kan berkat-berkat rohani yang justru melebihi materi. Karena apa? Menempatkan Tuhan lebih utama. Tapi orang yang sangat berat untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya, kita bisa lihat mengalami permasalahan dalam materi, iya, dalam kerohanian apalagi.
Sebab berkat rohani itu kan datang dari ketaatan kepada Tuhan. Nah, kembali seperti yang saya katakan tadi, kita ini berada di hari-hari terakhir, tahun-tahun terakhir. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan pada rekomendasi video tanggal 9 nanti. Kalau di dalam hidup kita ini masih ada denyut nadi, masih ada detak jantung, itu berarti Tuhan belum selesai dengan kita dan kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Sebetulnya dengan rekomendasi video tersebut juga sudah lebih daripada cukup ya untuk memberikan kita makanan rohani di sini. Tetapi saya kembali melakukan penegasan untuk kita supaya kita sungguh-sungguh bukan cuma pendengar. Ya, tadi saya katakan di rekomendasi video yang lain dari channel Bahtera, saya dengarkan pesan dari beliau ini. Jangan cuma apa yang kita dengarkan itu cuma nyantol di kepala. Tapi itu harus benar-benar itu menyambar hati kita dan kita terlibat di dalamnya. Contoh hal kecil saja, ketika di awal kan ibu ini berkata bagaimana kita supaya bisa menahan ancaman itu terhadap kita, bahkan terhadap daerah kita selama kita di bumi. Kiranya sebelum pengangkatan itu nggak terjadi gitu ya. Berbahasa roh, cawan doa dan berdoa, mungkin dengan patok gitu ya, atau tindakan profetik. Sekarang kalau sudah dengarkan seperti itu, seberapa banyak kita yang kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Itu yang membuat pesan-pesan daripada hamba Tuhan yang luar biasa ini menjadi berkat rohani yang utuh, yang sempurna dalam kehidupan kita. Seberapa ya kita tahu, tetapi seberapa pun yang kita tahu, entah itu sedikit, tapi kita lakukan. Jangan cuma pengetahuan. Nanti lama-lama jadi ahli Taurat. Tadi saya sudah contohkan dan saya mulai bertekad gitu. Dulu di awal pelayanan saya punya jam-jam doa itu banyak. Subuh, pagi, siang, sore, dan malam. Itu kurang lebih 5 jam waktu itu. Sebetulnya sampai sekarang pun saya jalani jam-jam doa yang banyak. Tapi saya mau padatkan lagi. Ketika saya habis doa malam pun, ketika berangkat tidur, saya nggak mau membiarkan waktu saya terbuang sia-sia dan saya nggak mau nganggur. Saya berdoa dalam Roh Kudus saja, sampai tiduran saya berdoa akal budi juga. Saya memuji menyembah Tuhan juga. Sampai nggak sadar udah tertidur. Bangun lagi dengan keadaan roh yang tetap bugar. Karena kalau manusia roh kita tidak menyala, itu kita tidak bisa mencerna, bahkan menangkap pesan rohani dari setiap firman yang kita baca, dari persekutuan kita dengan Tuhan, termasuk dari video-video. Nah, karena itu saya tekankan lagi untuk para sahabat yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya betul-betul mengejar kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Jangan menganggap sia-sia berbahasa roh. Biarlah kita benar-benar sibuk, pikiran kita juga fokus hanya kepada Tuhan. Perbanyak jam-jam doa dalam bahasa roh. Lalu saya juga mau sampaikan di sini, kemarin juga saya sudah sempat singgung gitu ya, bahwa nanti grup-grup di WA itu sekarang MTRC Advance itu akan berubah menjadi pemuritan TRC, grup pemuritan TRC. Jadi nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara-saudara yang di Big Internet itu akan yang masih berkomitmen untuk melakukan PAR dan LPAR-nya akan digabungkan ke grup pemuritan TRC. Jadi Big Internet itu akan ditutup. Lalu TRC sekarang penjangkauan yang mereka baru baca Alkitab tapi
20 sampai 25 kali yang dijangkau yang baru bergabung, itu nanti namanya menjadi penjangkauan TRC. Lalu akan ada grup yang baru namanya prajurit TRC. Nah, prajurit TRC inilah yang akan juga menjadi pendoa. Karena itu grup pendoa nanti juga akan ditutup. Sebab prajurit ini juga harus punya tanggung jawab untuk berdoa. Tapi tentang di intercessor rasanya masih akan dipertahankan gitu ya, walaupun nanti akan dievaluasi. Nah, jadi karena di sana juga di grup yang baru belum ada ya, kecuali yang pasti diri saya gitu ya. Karena masih saya sendiri, nanti saya akan bentuk setelah beberapa dari antara kita dengan penuh pertimbangan mau membayar harga untuk berada di sana. Tentu syaratnya sudah termasuk hal yang dasar. Berkomitmen untuk membuatkan itu udah sangat dasar. Melakukan PAR tentunya dengan laporannya. Lalu kemudian sekalipun perlahan-lahan harus tetap menghafal modul. Saya berusaha untuk menyederhanakan dan mengambil yang perlu-perlu saja. Tapi itu perlu buat kita untuk menolong kita, mempermudah kita untuk merenungkan firman dan menggemakan firman Tuhan. Apalagi kita sudah bertahun-tahun di sini, rasanya ayat-ayat firman Tuhan yang perlu dihafal itu kan berarti sudah semakin sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu. Gitu kan? Lalu yang ada di grup prajurit, namanya juga prajurit, itu harus berkomitmen untuk ya berbagi real seperti yang dibagikan di MTRC Advance selama ini. Hanya membagi ke akun pribadi sama cerita itu kan bukan suatu pekerjaan yang susah. Kalau nanti dengarkan pada video selanjutnya bagaimana ibu ini mendidik orang-orang yang dipercayakan kepadanya itu sangat keras. Bahkan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, mereka sudah diberikan tanggung jawab yang besar. Dan memang harus dilatih. Saya pikir tanggung jawab itu masih sangat ringan. Namanya juga prajurit. Prajurit juga yang akan berdoa nanti. Punya tanggung jawab untuk berdoa. Dan satu hal yang baru nanti di prajurit adalah kita harus mengaktifkan doa berantai. Saya sangat bersyukur walaupun kata orang ini cuma di grup WA atau di sosial media gitu ya. Saya yakin kita ini adalah salah satu yang sangat berkomitmen untuk tetap berdoa. Berdoa pagi, berdoa malam gitu kan. Dan puji Tuhan itu udah bertahun-tahun kita lakukan dengan setia. Kita nggak pernah, terutama saya nggak pernah goyah dengan itu. Udah kita lakukan bertahun-tahun, kita sepakat berdoa pagi, berdoa malam gitu ya. Nah, ke depan kita mau aktifkan doa berantai walaupun tidak langsung sempurna pada awalnya, tetapi akan mulai diatur supaya sebisa mungkin bahkan seiring berjalannya waktu, setiap jam akan ada orang dari prajurit yang mengisi setiap jam dalam 24 jam yang mengambil bagian dalam berdoa. Doa itu bukan sekedar nafas orang hidup seperti yang kita tahu. Karena Tuhan bekerja, kuasa Tuhan itu bekerja lewat doa. Dan gereja-gereja yang mereka memiliki menara doa, memiliki jam-jam doa yang banyak, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Jangankan dalam kehidupan yang sederhana, jangankan dalam kebangunan rohani, dalam kehidupan sederhana pun tanpa doa itu nggak mungkin ada terobosan. Dalam video dikatakan tentang bagaimana pelayanan beliau ini, mereka sangat sudah nggak bisa tidur untuk mempersiapkan karpet merah ya untuk kedatangan Yesus, penuaian untuk 3 tahun terbesar, dan mereka memperbanyak jam-jam doa mereka itu tekannya 7 jam per hari. Dan pendoa mereka yang berdoa untuk menjaga bangsa itu berbahasa roh 3 jam per hari. Itulah kenapa saya aktifkan kembali komitmen saya untuk banyak berdoa bahasa roh setiap hari. Selain ketika doa,
Keluar dari doa sambil beraktivitas, saya latih lagi diri saya untuk berbahasa roh. Pengantar itu juga berbahasa roh, memuji menyembah Tuhan. Karena bukan kuasa kita. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Kita hanya mengambil satu bagian kecil saja, 1%. Sisanya adalah Tuhan. Jadi kita harus banyak berdoa untuk melihat kuasa Tuhan terjadi. Nah, demikian juga dengan pelayanan ini. Sebuah anugerah Tuhan bisa bertahan sampai 8 tahun. Itu bukan karena kekuatan kita. Tapi kalau ingin kita melihat lebih lagi, pelayanan ini menerobos, maka postur doanya harus diperbesar. Kuantitas doanya harus lebih lagi, termasuk kualitasnya. Maka nanti yang ada di prajurit, ini saya bagikan supaya sekali menjadi pertimbangan. Untuk kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, udah dengan tanda awal berbahasa roh gitu ya. Itu nanti kalau udah bergabung kalau mau bergabung di prajurit, maka tidak lagi, kalau dulu kan saya nggak tahu dilakukan apa enggak. Minimal setengah jam kan berdoa bahasa roh kan sehari. Kalau nanti itu sudah harus naik minimal 2 jam. 1 jam totalnya dilakukan ketika ber-PPW, 1 jam minimal di luar PPW. Jadi udah harus belajar berbahasa roh, membiasakan diri berbahasa roh di luar doa, sambil mungkin masak, sambil bersih-bersih, sambil beraktivitas. Kalau itu gak mengganggu, apalagi zaman sekarang bisa pakai masker gitu ya, walaupun bukan karena takut, tapi itu juga memang apalagi di kota besar bagus juga untuk menyaring udara yang tercemar gitu ya. Tapi juga diambil pakai jadi siasat. Kalau misalnya ke tempat publik kan nggak kelihatan mulut kita komat kamit, jadi bisa sambil bahasa roh. Dan lihatlah nanti bagaimana kualitas dan kapasitas rohaninya akan ditarik. Karena gak akan bisa lebih lagi naik lagi kalau kita tidak melatih diri, memaksa diri kita untuk memperbesar kapasitas diri kita. Dan juga puasanya karena kita udah terlatih berpuasa, udah harus berkomitmen berpuasa itu minimal seperti yang saya katakan tadi, berselang 1 hari. Hari ini puasa, mungkin puasa total sampai jam 10, besoknya puasa total sampai jam 12, bukanya sore gitu ya. Udah hidup dalam puasa. Tadi kan saya katakan, saya sangat bergairah ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang Tuhan. Hanya dulu ketika sempat saya kerja di properti, disitulah saya seperti keluar daripada panggilan saya. Tetapi ketika sekarang berada dalam pelayanan, itu saya sangat bertekad bagaimana saya menjadi orang yang terlibat dalam mempersiapkan karpet merah untuk kedatangan Tuhan. Dan seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita tidak aktif melakukan bagian kita, memperbanyak jam puasa kita, berbahasa roh, berbagi, kita tidak akan pernah mengalami terobosan lagi. Mentok aja begitu. Nah, jadi orang-orang yang memang tidak siap dengan ini akan tetap tinggal di TRC Pemuritan yang nanti akan digabungkan bersama dengan saudara-saudara yang berkomitmen untuk melakukan PAR dan LPAR yang ada di Big Internet sekarang. Nanti yang setelah mengambil keputusan untuk bergabung di prajurit TRC, maka akan dikeluarkan dari pemuritan. Karena kita jangan lagi terus bertahun-tahun ada dalam pemuritan. Sudah waktunya kita naik kelas gitu, menjadi prajurit. Saya ulangi bahwa dengan melakukan bagian inilah kita bisa memperbesar kapasitas rohani kita. Kita mengalami terobosan lagi dalam kerohanian kita. Kalau tetap sama seperti ini, nanti lama-lama juga akan stagnan. Jadi pikirkan itu, nanti setiap kita yang sudah siap membayar harganya bisa japri saya, karena saya katakan tadi baru saya yang ada di sana gitu kan. Jadi nanti saya akan gabungkan di prajurit TRC. Itu harga-harganya. Jadi gak ada lagi yang harus diingatkan untuk hafal modul, yang harus diingatkan untuk berbagi reel atau posting, untuk berpuasa. Bahkan pokok-pokok doa yang di sana kita akan sungguh-sungguh doakan, termasuk kalau ada pokok doa tambahan, misalnya doa kesembuhan gitu ya, tetap akan doakan
sampai ada update terbaru dari sahabat atau saudara yang meminta dukungan doa. Orang-orang yang ambil komitmen nanti berada di sana, itu akan mengalami terobosan kerohanian. Itulah yang akan bertahan, itulah yang akan siap. Dan kita akan melihat kalau nanti formasi doa berantai ini sudah terbentuk, kita akan melihat terobosan terjadi di dalam pelayanan. Tetapi juga kan dengan doa berantai kita tidak hanya doakan pokok-pokok doa yang ada, tapi kita doakan para sahabat atau saudara yang Tuhan percayakan di pelayanan ini, yang di TRC sekarang, yang nanti akan menjadi penjawab TRC juga sudah, saya nggak tahu, udah seratusan berapa orang di sana gitu ya. Kita berharap mereka juga diubahkan dan mau berkomitmen untuk baca firman Tuhan gitu. Nah, jadi kalau nanti juga para sahabat dan juga ya para sahabat lihat, nanti saya akan ganti MTRC Advance dengan pemuritan TRC. Itu sudah saya sampaikan dalam rekaman ini. Dan nanti pada waktunya akan digabungkan saudara yang di Big Internet yang masih berkomitmen untuk melakukan Alpar masuk dalam pemuritan, Big Internet akan dihapuskan. Dan kita yang mau lebih lagi, yang mau bukan cuma pendengar menambah pengetahuan, tapi mau ambil bagian. Sekarang saya mau komitmen untuk berbagi, untuk tidak lagi harus dianjurkan untuk berpuasa, tapi udah gaya hidup minimal berselang sehari, kemudian juga terlibat dalam doa berantai. Nanti kan kita tinggal atur, misalnya saya biasa berdoa itu jam 2 sampai jam 3, katakan seperti itu. Kan bisa sampai jam 3 lebih. Lalu pagi misalnya, kalau itu subuh. Kalau pagi saya juga doa lagi jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 10. Kemudian siang jam 1 sampai jam 2, ya kita genapkan saja dulu hitungan per jam. Malam juga seperti itu. Nanti kita sesuaikan sahabat yang lain untuk mengisi atau melanjutkan jam doa yang sudah saya punya gitu ya. Jadi bisa tertutupi. Dan kalau kita sudah setia selama ini berdoa pagi dan malam, kita tinggal sempurnakan supaya dari TRC akan ada doa-doa yang dinaikkan. Bukan cuma untuk pelayanan, bahkan untuk pokok-pokok doa yang ada kan. Dan Tuhan penjawab doa. Itu yang kita mau aktifkan supaya pelayanan ini juga menjadi bagian daripada orang yang mempersiapkan karpet merah untuk kedatangan Yesus. Saya bahkan ketika hari pertama rasanya dengarkan video itu yang saya buatkan capasnya gitu ya, buat catatan pembelajaran saya. Saya ketika berdoa bahasa roh 1 jam pada malam itu, saya mengerti bahwa justru karena pelayanan ini mau dilibatkan dalam pergerakan itu, makanya ketepatan kita mendengarkan tuntunan dari seorang nabi yang punya kedekatan dengan Tuhan seperti itu. Dan itu hanya akan ditangkap oleh setiap kita yang ambil komitmen. Saya selaku pemimpin pelayanan ini sudah mengambil komitmen. Saya pun akan melibatkan diri. Dan bukan berarti kita secara global loh. Katakanlah sambaran daripada pesan itu sudah masuk ke dalam diri saya dan pelayanan ini. Tapi bukan berarti otomatis kita semuanya akan terlibat kalau kita tidak mengambil keputusan untuk terlibat. Saya rindu kalau kita sungguh-sungguh menjadi bagian daripada pergerakan itu. Kita akan melihat terobosan di dalam kerohanian, baik di dalam pribadi kita sendiri dan juga pelayanan ini. Dan sebagai tambahan adalah dari kemarin juga sudah saya rencanakan ini, maka mulai hari Sabtu ini tidak perlu lagi ada LPS yang dibagikan oleh Bu Walinang setiap hari Sabtu. Karena saya perhatikan juga itu kurang efisien lagi, sudah tidak terlalu efisien untuk saat ini. Maka dengan tuntunan baru,
saya bagikan juga bersamaan dengan sharing ini, laporan pelayanan sepekan. Dan ini wajib dilakukan oleh semua prajurit TRC. Nah, karena di sini sudah ada pelayanan doa, jadi pelayanan itu juga sama seperti di gereja lokal pada umumnya kan ada pendoa. Itu juga pelayanan. Jadi ada pelayanan doa, lalu ada pelayanan medsos, yaitu membagikan reel atau video dan posting TRC. Nah, kalau ada poin-poin lagi seperti pelayanan komsel atau pelayanan lain bisa ditambahkan. Nah, ini nanti setiap orang nanti akan ada grup prajurit ya di Facebook. Jadi di dalam grup prajurit ini akan dibuatkan posting bulanan. Nah, disitulah dibuatkan laporan pelayanan sepekan sama seperti yang kita lakukan selama ini untuk laporan doa. Jadi karena ini sudah termasuk pelayanan doa, maka mulai minggu depan tidak ada lagi laporan doa, tapi yang ada laporan pelayanan sepekan di grup prajurit TRC, gitu ya. Kiranya kita semua dapat memahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan terkait dengan tuntunan pelayanan kita. Saya sangat percaya Tuhanlah yang mempertahankan pelayanan ini. Dan kalau kita mau hadirkan Tuhan lewat doa yang lebih besar, lebih sungguh-sungguh gitu ya, maka kita akan melihat breakthrough di dalam pelayanan ini, terutama dalam kerohanian kita, kesiapan kita untuk kedatangan Tuhan, dan juga untuk kita boleh mengambil bagian menjadi orang yang terlibat dalam mempersiapkan karpet merah bagi kedatangan Yesus, gitu ya. Nah, silakan dibagikan, silakan dibaca Sapas ini. Kalau ada orang di antara kita yang belum mendengarkan video itu, silahkan sediakan waktunya untuk mendengarkan rekomendasi video itu. Karena saya sendiri sudah dengarkan itu 2 kali gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dan jangan di pengetahuan. Didengar tapi nggak direspons. Ya, jadi tentang tuntunan berbahasa roh, saya sudah katakan tadi minimal 2 jam, 1 jam ketika melakukan PPWW standar pagi dan malam. Lalu di luar itu harus berbahasa roh juga. Cawan doa kita akan penuhi dengan memaksimalkan kegiatan doa kita di dalam doa berantai. Nanti seiring waktu, seiring bertambahnya orang yang berkomitmen, kita bisa isi 24 jam dalam setiap hari untuk ada menaikkan doa-doa untuk kita di dalam pelayanan ini dan juga terobosan dalam pelayanan gitu ya. Nah, diperhatikan pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada rekomendasi video itu, dan juga akan dibantu dengan catatan yang saya bagikan. Saya menikmati semuanya dan saya buat catatan ini untuk menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri. Dan jangan keluar dari panggilan Tuhan. Sebab pada video yang lain juga ibu ini berkata, sebab ada banyak orang dengan mudah saja dan gak rasa-rasa itu bisa keluar daripada panggilan. Dan saya berharap tidak ada di antara kita yang keluar dari panggilan gitu ya. Tetapi semakin sungguh, firman Dia juga katakan, semakin menjelang kedatangan Tuhan kita harus lebih sungguh-sungguh melakukan semuanya gitu ya. Nanti kita aktifkan 2 berantai di prajurit. Grup pendoa juga akan dibubarkan. Jadi kalau nanti dibubarkan jangan ada yang bertanya, karena pendoa akan menjadi tugas daripada prajurit. Tidak ada lagi laporan doa seperti biasanya karena sudah bagian daripada pelayanan sepekan, dan LPS yang biasanya diberikan Sabtu juga tidak ada lagi karena setiap prajurit akan membuatkan laporan pelayanannya di grup Facebook nanti di grup prajurit gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita kali ini. Kiranya setiap kita menangkap apinya dan antusias untuk terlibat dan tidak berdalih, tidak bermalas-malasan supaya tidak ketinggalan. Karena hari-hari yang kita lihat ke depan itu akan semakin tidak mudah. Hanya Dia yang mempersiapkan kekuatan rohaninya yang mampu melampaui itu semua dan tetap teguh di dalam Tuhan gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian.
Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.